Lampung ini kebanyakan juga terjadinya konser keluar. Tapi di sini di Sae ada beberapa pohon palapa di sini, mungkin ada 2 pohon atau lebih. Bisa Prosesnya luar biasa. Wah, ini Sama begini Pak Singgi. gimana? Di sini di semua varietas alpukat orisinil milik saya ini hampir berimbang, tipe A dan tipe B-nya hampir berimbang. Oh, bisa Ya, hampir hampir berimbang. berimbang. Kita sudah cek beberapa gitu. Oh, gitu. Dan ada satu unik lagi varietas di Lampung ini namanya alpukat palapa. Alpukat palapa. Alpukat palapa itu konon kata Pak Yudi Abe ya, Ah. menyebar di Lampung. Dan dia punya satu problem. Oke. Palapa itu tipe B. Palapa Itu tipe B. Tipe B. Artinya jantannya itu mekar pagi, ya, jantan mekar pagi dan betinanya mekar siang. Nah, secara alamiah seharusnya tetap bisa ya Oke. berbunga sendiri. Tapi hampir di Lampung ini kebanyakan tidak terjadinya fruit set. Keluar bunga bisa, tapi fruit setnya gagal. Ini palapa, varietas palapa di Varietas Lampung. palapa. Tapi di sini di Sae ada beberapa pohon palapa di sini, mungkin ada 2 pohon atau lebih Bisa tunjukin, Pak. di depan sana. Oh, Kita depan, lihat oke. itu fruit setnya luar biasa. Wah, ini ada kemajuan Konsep nih. dari palapa di Sae ini luar biasa. Padahal di luar. mungkin berbunga tapi nggak pernah ada. Nggak terlalu banyak ya. Itu Jadi kan artinya tidak ada proses untuk membantu ke penyerbukan, tidak ada pom penyerbuk. Adapun pom penyerbuk tapi tidak ada polinatornya atau agen penyerbuknya. Semuanya minim. Persentasenya hampir 0. Di sini di Pak Sae terjadi penyerbukan yang luar biasa. Full set di tipe B luar biasa. Artinya ada A yang menyerbukan dan ada. Nah, ini salah satu bukti bahwa dengan kita merapatkan dalam satu lokasi itu A dan B dalam lokasi itu peluang full set besar satu sama lain itu saling menyerbu. saling bekerja sama dan saling menghasilkan ya. Nah, ini harapan kita untuk semua alpukat baik yang sudah nanam Oke, ya maupun yang akan baru nanam. Kita nggak bisa cuma sekedar saya harus varietas ini, harus varietas itu. Ketahui dulu tipe apa. Dan kita harus korbankan satu titik tanam untuk sebagai pohon penyerbuk. Oh, gitu. Contoh begini, misalnya Miki, saya bilang Miki, atau kita bilang yang di Lampung ya. Di Lampung ini yang tipe A ini salah satunya misalnya MM Gupaja. Oh, MM Gupaja salah satunya. Lalu tipe B-nya misalnya Aza punya Bapak Suwanda. Mas Wanda. Atau yang kita sebut yang sudah dikenal di Lampung itu Siger. Oh, Siger. Kita sebut saja Siger punya Pak Rois ya. Rois, oke. Siger 1 itu tipe A. Oh, Siger 1 tipe A. Di daerahnya itu Siger 1 tipe A tetap bisa berbuah sendiri. Ternyata di sekitar Siger 1 itu ada pohon alpukat varietas namanya Ganong. Oh, Ganong. Dan Ganong ini tipe B. Oh, Ganong itu Ganong tipe tipe B. B. Nah, inilah potensi di daerah situ sendiri di Lampung itu bahwa Siger sangat layak dipadukan dengan Ganong. Ganong. Oke. Jadi varietas ini dicari, ditemukan di tempat sendiri, di kampung sendiri, digali sendiri potensi-potensinya dan bisa saling simbiosis mutualisme. Gitu. Setiap daerah selalu punya potensi masing-masing. Luar biasa. Di wilayah-wilayah pun begitu. Misalnya, ya itu tadi, misalnya MGU Paja, cari lingkungan sekitarnya apa. Tidak perlu kita ngambil bibit dari luar, dari provinsi lain, karena di sekitar kita itu pasti ada. Mesti ada A dan B. Yang punya B carilah A berpaket. Jadi ini bisa jadi PR nih buat teman-teman Alnusa nasional bahkan mungkin regional Lampung, meningkatkan pengetahuan kita tentang tipe bunga sehingga nanti kita bisa mempunyai kebun yang punya banyak varietas dengan satu tujuan adalah menciptakan fruit set yang bagus untuk kebun kita sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kita pengen lihat yang namanya tadi palapa. Oh iya, Bisa kita lihat untuk palapa yang kita tidak pernah jarang berbuah di Lampung, ya kan? Ini di kebun Sae ini bisa produksi yang lumayan bagus.
Ini palapa. Oh, ini palapa Tipe B. nih. Ini tipe B ya. Di Lampung palapa itu nggak semudah itu mau jadi fruit set. Fruit set. Nah, nyari satu dari dompolan bunganya nyari satu aja susah. Padahal palapa ini tergolong menyebar di Lampung, Lampung, ya. oke. Karena itu sudah mungkin program atau bagaimana. Tapi di SAE di sini ternyata terbukti ini fruit set ini. Kita tahu fruit set itu dari mana? Dari bunga betina ya. Bunga betina itu kalau dia nguncup, esoknya dia akan mekar jadi jantan. Kan? Jantan. Tapi kalau dia tetap menguncup, tidak mekar besoknya sebagai jantan, itu kan tandanya fruit set. Oh, gitu Nah, ya, betul. Dia tetap menguncup, terus 1 minggu kemudian kurang lebih 7 hari. Ini juga didukung oleh pengamatan dari Pak Yogi ya, Yogi Member Alun Lampung, dia juga mengamati yang sama. Dia akan terjadi kelopak yang menutup itu ada membusuk ya, menjadi coklat, Kering, mengering gitu ya. Kalau ada kuntum yang sudah mengering seperti ini artinya bunga betina, fungsi betina yang berhasil diserbuki oleh serbuk sari jantan. Yang esoknya dia tidak mekar sebagai bunga jantan, maka dia fruit set. Oh, nah, jadi ini dari posisi seperti ini sudah fruit set ini fruit ya. set. Jadi kita tidak perlu berpatokan nunggu sudah sebesar Harus kacang pentil, hijau harus atau pentil kayak apa. gini ya. Nah, enggak, ini kita ini Sudah tahap apa nih kalau ini ini? sudah hampir 2 minggu ini kalau begini. Iya, fruit set itu dari sini. Dari betina tidak nguncup, tidak mekar lagi. Tidak makan lagi. 1 minggu kemudian ini sudah ada buahnya kecil. Sudah ada buahnya kecil. Kecil di sini. Ini calon buah. Ini sudah bakal buah. Mungkin tak potong sedikit ya. Dan ini banyak sekali nih. Nih, Ini banyak sekali nih fruit setnya nih. mungkin ini contoh fruit set ya. Nah, coba mungkin. silakan. Mungkin ini Ini bunga betina yang tidak mekar menjadi jantan di esok harinya. Nah, ini bunga betina yang tidak mekar. Kita lihat apakah benar-benar fruit setnya terjadi atau tidak. Nah, Ya. nah ini mungkin ini seperti ini nih. Sekecil apapun bentuknya itulah bakal buah. Oh, Cuma kita biasanya ke kebun ngeliat sudah jadi pentil-pentil besar. betul besar ya. Padahal fruit set itu dibungkus oleh kelopak itu tadi yang sampai dia mengering membusuk sendiri. Jadi tipe A dan tipe B ini untuk membantu di kebun kita untuk mendapatkan tingkat fruit set, yaitu pentil kecil-kecil gitu di di tanaman kita ya. Ini yang bisa meningkatkan terjadinya pembuahan seperti ini. Jadi kalau yang fruit setnya tidak terjadi, ini ya pembuahan yang seperti ini pun juga akan jarang. Mungkin itu adalah manfaat yang sangat dirasakan oleh di SAI ini karena tipenya ada A dan B, sehingga menjadikan kebun SAI ini lebih produktif, kemudian lebih mempunyai tingkat pembuahan di kebun itu menjadi sangat beragam dan bervariatif, sehingga produktivitasnya meningkat. Dan ini secara alamiah. Ini secara alamiah tanpa ada bantuan rekayasa manusia. Artinya Ini secara juga bisa dikatakan agen penyerbuk sini juga bagus ya. Karena apa? Karena tipe B ini kan betinanya di siang sampai sore. Sebenarnya agen-agen penyerbuk sudah sepi. Sudah tidur lah. Sudah sepi. Nah, yang terbaik itu apa? Itu rang-rang sebenarnya. Menurut pengamatan saya, banyak sekali agen penyerbuk memang. Itu faktornya ada yang aromanya kuat tapi yang terbaik masih menurut saya. Menurut saya itu rang-rang pengamatannya. Rang-rang. Semut rang-rang itu luar biasa sekali. Dia berjalan sana sini pindah-pindah. Karena aktif mungkin ya, sangat aktif. Kadangkala bunga betina yang sudah nguncup pun itu dia buka. Oh, yang sudah nguncup Pun dia buka sebelum si putiknya ini non aktif. Karena kalau dia sudah nguncup esoknya kan jadi jantan kan. Selama dia masih aktif, saat serbuk sari aktif ini berpindah dengan sendirinya gitu kan. Peluangnya jadi berarti punya kekuatan untuk membuka. Ya, secara alamiah. Secara alamiah ya. Kerja alam. Yang tadinya mungkin cuma sekian persen naik ya sekian persen. Gimana mau naikin lagi? Nah, itu sudah pakai rekayasa. Nah, inilah fungsi hadirnya manusia, merekayasa alam untuk lebih baik lagi. Literatur dari Balitbang misalnya, saya kutip dari sana. Saat tipe A atau tipe B berdiri sendiri itu potensinya 1%. Ketika A dan B didekatkan, maka potensinya bisa 27% gitu kan. Secara alamiah. Tapi kalau misalnya kita merekayasa lagi, kita hadir dengan kuat di mana serbuk sari A kita pindahkan ke B, lalu di jam yang berbeda serbuk sari B kita pindahkan ke putik A, fruit set lebih tinggi dan waktunya sangat terbatas. Nah, dengan waktu yang terbatas, disinilah kita mulai berpikir, oh ada masalah ternyata. Seperti teori yang pertama dan prakteknya sudah. Misalkan ada sebuah perkebunan 9 pohon paling kecil ya, 8 adalah pohon produksi tipe A,
lalu di tengah itu satu pohon produksi tipe B, proses penyerbukan untuk perpindahan antar pohon misalnya paling pendek 6 aja ya, 6 kali 6. Oh ya, Itu kan tidak semudah itu sebenarnya. Si agen penyerbuк mau pindah-pindah Untuk semut, iya, waktunya mepet, tipis gitu. Nah, di sini fungsi manusia. Kita kuas yang B pindahkan ke A, serbuk sari B pindahkan ke betina A di pagi hari. di pagi Di hari. pagi hari. Sampai Sampai betina dari tipe A yang pohon produksi itu menutup. Menutup. Lalu mungkin besoknya diulangi sampai akhirnya semuanya full set sebagai pohon produksi. Nah, kita bisa lakukan inovasi. Oke. Apa inovasinya? Kita dekatkan masalah yang mondar-mandir itu tadi jarak 6 kali 6. Satu pohon keliling untuk 8 pohon. Itu fakta yang terjadi kan. Ini sudah manual, artinya sudah dibantu. Kalau secara alamiah juga enggak, lebih tidak mudah lagi gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ini inovasinya. Gimana caranya? Misalkan ini pohon produksi A. Kita buat aja 4 ranting, kita okulasi dengan yang B yang sudah dianggap cocok itu tadi. Oke. Tipe B yang bulan mekarnya sama dan apa namanya? Harap kita bisa ada saling menyerbuk tapi jaraknya dekat. Coba imajinasikan misalkan di sini ada bunga tipe B sebagai penyerbuk, 4 mata angin utara, selatan, barat, timur, kan kita kasih 4. Semua berbunga serempak. Ketika pagi hari tipe bunga B di 4 ranting okulasi ini, bunga jantannya aktif. Lalu serbuk sarinya aktif. Saat itu pohon utama tadi A, bunga betinanya aktif semua. Dengan waktu yang sangat sempit, hanya dengan 1 orang saja, mungkin dia geraknya lebih ke sini. Hanya tinggal pindah-pindah kuas. Gitu kan. Semua tinggal dipindah. Kalaupun ada agen penyerbuk alami ya, kerjanya pun lebih cepat, efisien lagi waktunya, gitu kan. Karena waktunya Lebih sangat efisien lagi. sangat sempit. Karena kita bicara di potensinya juga kecil sekali sebenarnya. 4 jam atau 5 jam lah 4 jam mungkin. 5 jam gitu kan. Kita rapatkan lagi itu. Yang tadinya tidak ada A dan B lalu ditemukan, ini kita rapatkan lagi lebih dekat lagi. Jadi Nah, jadi satu pohon kita satu pohon. adakan A dan B. 4 ranting penyerbuк 4 ranting penyerbuk. untuk B gitu. Kalau banyak-banyak nanti jadi berubah lagi. Ayo, Moy. Nah, mungkin itulah keunikan buah alpokat ya. Jadi kita mau untuk menghasilkan satu buah alpokat itu sangat luar biasa perjuangannya dari si pohon. Karena apa? Karena si jantan dan betina tidak pernah ketemu dalam satu waktu yang sama. Mungkin itulah yang membuat buah alpokat itu menjadi buah yang sangat eksotik lah menurut saya. Jadi jadi menurut Mas Wawan tadi, bersyukurlah kalau kita punya pohon alpokat berbuah 1 atau 2, karena itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa dari sang agen penyerbuk dan kekuasaan yang di atas. Mungkin penjelasan Mas Wawan ini sedikit banyak bisa membuka wawasan kita tentang peralpokatan, kemudian bisa sedikit banyak menambah ilmu kita tentang peralpokatan, di mana kita saat ini tahu mana tipe A dan tipe B dan mana bunga jantan dan betina. Dan tujuannya apa dan fungsinya. Dan tujuan dan fungsinya mungkin produktivitas sudah pasti itu yang dicari. Nah, gitu kan. mungkin Mas Wawan tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya kan. dalam semua sekupannya di kebun sai ini. Mungkin ada pesan saya nanti. Jadi mungkin nanti bisa diringkas lagi Mas ya. Oke, saya ringkas. Poin yang bisa dikasih untuk rekan-rekan di Alnusa nasional maupun Alnusa regional Lampung. Monggo Mas Wawan. Begini, ini bukan hal baru seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sejak 1976 sudah dilakukan, sudah dinyatakan. Oke. Ya kan? Ini bagi saya tidak mesti ahli, tidak mesti pakar, tidak mesti menunggu punya keilmuan yang sangat tinggi hanya untuk mengetahui ini A atau B, ini jantan atau betina, gitu kan. Tinggal pengamatan setelah kita paham dulu teori-teorinya ya, udah pasti ya, kalau kan nanti ngawur gitu kan. Betul. Suatu saat ini akan jadi sesuatu yang mudah. Semudah apa? Saya ambil ilustrasi ya. Misalnya kita lihat ada kucing di sini kan. Pertanyaan pertama pasti ini varietas apa? Oh, ini kucing siam. Oh, ini kucing kampung. Ini kucing angora. Semua bisa jelaskan. Pertanyaan berikutnya biasanya, ini jantan atau betina? Oke, yang ini jantan, ini betina. Semudah itu, tidak mesti ahli. Karena keilmuannya sudah menyebar, sudah diketahui secara umum gitu kan. Bagi pecinta hewan yang lain, misalnya peternak, pecinta anjing, mereka dengan mudah membedakan jenis kelamin gitu kan. Nah,
di tipe bunga A dan B ini juga sebenarnya tidak sulit gitu kan. Hanya saja datangi pohon alpukat kita, temui, Ajak ngobrol. lalu kita inovasi bagaimana Iya, iya. baiknya daripada kita cuma mengeluh kok frusetnya rendah Sekali, sekali ya. oke. Kok Mana nggak nih? buah-buah gitu Mana ya? nih agen penyerbuknya gitu kan? Ah. Mana lebahnya? Mana semutnya? Mereka kan tidak kita bayar untuk itu. Tuh, oke. Kita yang berusaha sebagai manusia untuk lebih Inovatif. inovatif, kreatif demi untuk kita sendiri. Penuhi aja kebutuhannya, maka tanaman ini akan memenuhi keinginan kita. Nah, inilah strategi yang harus dilakukan. Dan bagaimana dengan soal yang lain? Mari gali dari bunga, dari hal yang kecil, Karena nggak akan ada buah jika tidak ada bunga. Oke, betul. Mari kita gali sama-sama tentang alpukat, terutama varietas-varietas Lokal. lokal di daerah masing-masing. Tidak perlu banyak silau dengan varietas-varietas di daerah-daerah yang luar. Di daerah kita sendiri aja pasti ada yang istimewa. Misalnya dari bunganya tipe A dan B dan lain-lain, atau bahkan yang lebih unik lagi nantinya kita akan temukan, oh varietas ini toleran atau mungkin dia resisten terhadap patogen, penyakit, pitopora. Mari gali sendiri. Dan Nah. kita tidak perlu menunggu-nunggu yang lain-lain. Ya kan? Kita semua bisa aktif gitu kan. Aktif untuk mencari informasi dan proaktif ke tanaman kita sendiri. Kita lebih sering Kita gali. menggali tanaman Kita kita gali sendiri masing-masing. di daerah kita masing. Dia butuh air berapa supaya dia baik bagaimana. Amati sendiri semuanya. Oke. Ini pesan saya. Oke. Kita sama-sama harus semangat kita kembangkan sendiri varietas kita. Nah, Luar biasa Indonesia ini, Nusantara ini. ini pesan dari Mas Wawan, kita harus kembangkan varietas lokal daerah kita masing-masing. Karena kenapa? Karena varietas lokal itu mempunyai ketahanan, keresistenan terhadap kondisi lokal daerah masing-masing. Mungkin Yang sudah pasti adaptif. yang jelas adaptif ya. Jadi karena mungkin kalau kita mendatangkan bibit dari mana-mana, kemudian belum tentu adaptif di daerah kita. Jadi mungkin tanaman alpukat lokal itu lebih strong, lebih adaptif, lebih tahan uji di lokasi kita masing-masing. Nah, mana contohnya? Contohnya adalah di SAI. Di SAI ini ada beberapa macam varietas yang dikembangkan dan yang ditanam, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tipe bunganya beraneka ragam. Dalam arti ada A dan B dalam satu lokasi, sehingga di SAI ini terjadi penyerbukan yang bagus, kemudian terjadi tingkat fruit set yang tinggi, kemudian menghasilkan produktivitas buah yang stabil dan banyak. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa kami bagi untuk Alnusa Regional Lampung. Semoga dari video ini bisa punya manfaat buat teman-teman. Insya Allah manfaat. Kemudian bisa membuka cara pandang kita terhadap perkebunan alpukat dan bisa memajukan alpukat Nusantara. Oke, salam Alnusa Regional Lampung. Tetap semangat, rawat kebunnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.